Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur hingga kembali beristirahat. Tak sedikit yang menghabiskan waktu hanya untuk sekedar scrolling Instagram, Facebook, dan TikTok. Ada pula yang ingin membaca berita, membagikan cerita, atau sekedar melihat aktivitas teman dan keluarga. Media sosial bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi juga ruang untuk berekspresi, belajar, dan membangun jejaring. Namun, di sisi lain, keberadaan media sosial menimbulkan tantangan seperti penyebaran informasi palsu hingga berdampak buruk terhadap kesehatan mental. Lalu, bagaimana seharusnya kita dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak? Dan apa saja dampak positif dan negatif media sosial dalam kehidupan kita? Nova Habib Kansa terbiasa menangani pasiennya yang pernah mengalami menurunnya kesehatan mental akibat terlalu sering menggunakan HP. Menurutnya, hal tersebut dapat mempengaruhi karakteristik seseorang. Ada beberapa dampak yang akan dialami pengguna yang sudah kecanduan dalam penggunaan media sosial. Di antaranya, ada penurunan kemampuan sosial. Dia akan sulit untuk membedakan dunia nyata dan dunia maya. Yang kedua, gangguan mood atau suasana hati. Hal tersebut disebabkan adanya ekspektasi dari media sosial. Dan ketiga adalah penurunan produktivitas. Karena pengguna akan lebih menghabiskan waktunya bermain media sosial daripada memprioritaskan kegiatan lainnya. Dampak penggunaan sosmed terhadap karakteristik seseorang, terutama yang sudah kecanduan atau adiksi, itu ada beberapa dampaknya. Salah satu dampaknya adalah ada penurunan kemampuan sosial, yaitu yang bersangkutan, orang yang sudah adiksi atau kecanduan ini, dia akan sulit membedakan antara dunia nyata dan dunia maya. Itu yang pertama. Jadi ada penurunan kemampuan sosial di dunia nyata dan dunia maya. Yang kedua, gangguan mood atau suasana hati. Mengapa ini terjadi? Karena biasanya tuh akan terjadi fluktuasi emosi, di mana akan gampang banget kecenderungan depresinya, atau mungkin permainan mood ya, misalnya dari mood yang bersangkutan itu akan cepat banget bisa naik turunnya. Karena apa? Karena biasanya ini terkait dengan ekspektasi di media sosial. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dampaknya adalah penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas. Kenapa? Karena kalau udah kecanduan, otomatis kan waktunya banyak banget habis scroll, sehingga dia nggak tahu gitu loh, mana lagi kerjaan yang skala prioritas, mana yang enggak. Nova juga berargumen, seseorang yang memiliki latar belakang kecanduan media sosial masih ada kesempatan untuk dipulihkan dengan cara pendekatan penyembuhan perilaku yang tepat, seperti penanganan CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy, yang merupakan salah satu jenis psikoterapi yang umum digunakan untuk mengatasi masalah psikologis dan emosional. Kedua adalah manajemen waktu, sehingga dapat didampingi untuk manajemen waktu agar pengguna dapat membagi waktunya untuk lebih suatu hal yang berkualitas daripada menghabiskan waktu ke media sosial. Langkah terakhir yaitu meningkatkan keterampilan sosial dengan cara membuka hubungan dan berkoneksi dengan orang-orang di sekitar. Dan paling penting adalah dukungan sosial, terutama dari keluarga, teman, dan orang-orang terdekat. Bagaimana agar kita tidak kecanduan media sosial? Berikut kami paparkan beberapa tips dari Ibu Nova untuk teman-teman mengenai solusi dalam manajemen penggunaan media sosial secara tepat. Yang pertama adalah solusinya yang jelas, edukasi sejak dini. Mengedukasi ini edukasi apa? Mengedukasi bagaimana keseimbangan
antara kehidupan, balik lagi ya, kehidupan nyata dan kehidupan maya. Kehidupan offline dan kehidupan online. Itu sebaiknya diedukasi sejak dini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, solusinya adalah penetapan batasan. Jadi kita tuh kayak punya batasan gitu loh untuk menggunakan gadget setiap harinya. Kalau memang udah selesai gitu, udah kita sepakati batasannya, misal saya maksimal menggunakan gadget setiap harinya hanya 2 jam. Maka batasan itu harus dipatuhi. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan aktivitas offline. Jadi mulai ngelis gitu kegiatan yang itu sifatnya juga bisa mengembangkan potensi yang ada pada individu itu. Contoh, mengembangkan hobi, upgrade skill yang itu mungkin membantu ya untuk kehidupan dia sehari-hari di dunia nyata, di dunia offline. Contoh, ikut public speaking gitu. Kalau seandainya yang hobi craft, dia ngikutin kelas-kelas craft seperti itu. Terus ada lagi solusinya adalah solusinya mengembangkan kesadaran diri. Jadi dia tahu gitu loh, sadar bahwa mana sih yang bermanfaat, mana tidak bermanfaat. Mana yang ini nih bener-bener wasting time gitu loh, kalau scrolling terus itu tuh harus sadar. Karena kalau udah di level kecanduan, itu biasanya individu tuh nggak sadar kalau ternyata ini tuh nggak ada manfaatnya. Menghabiskan waktu, seperti itu. Itu ya, jadi meningkatkan kesadaran diri. Kemudian bisa juga loh dengan cara mengelola notification, ya, mengelola notifikasi, di mana coba deh diingat-ingat atau kita tanya ke diri sendiri. Ada kecenderungan kan akhirnya ya, apalagi kalau yang udah kecanduan, denger notif, langsung diambil HP, kemudian dicek. Gitu ya, di situ. Berarti apa? Bisa dikelola tuh notifikasi untuk beberapa sosial media yang mungkin sifatnya urgent. Gitu, itu bisa dikelola seperti itu. Nah, yang terakhir yang perlu banget nih menurut saya ya, adalah cari dong role model yang itu role model yang oke, yang positif, yang sehat, yang kita bisa contoh. Saya yakin role model itu nggak mungkin dong sehari 24 jam, 50%-nya itu megang gadget atau scrolling sosmed. Gitu dari saya. Salah satu pengguna aktif media sosial, Gracia Primaningrum, mulai aktif bermain sejak pandemi COVID-19 hingga kini. Perempuan yang akrab dipanggil Cia ini mengaku hampir 12 jam menghabiskan waktunya untuk media sosial. Dia merasakan ada perubahan dalam dirinya dari dampak penggunaan media sosial yang berlebihan. Cia mengatakan tidak bisa lepas dari HP, bahkan interaksi dengan keluarga dan teman pun berkurang. Secara positif, Cia mengaku dari media sosial dia belajar banyak hal, seperti mengerti tren dan banyak hal. Sehari Cia bisa menghabiskan waktunya untuk scrolling TikTok, dan ketika hari libur, Cia memilih untuk menghabiskan waktunya untuk media sosial. Sejak kapan kalau boleh tahu Grace mulai menggunakan kecanduan menggunakan sosial media? Oke. Untuk kecanduan sebenarnya bukan kecanduan sih, lebih aktif buat sosial media sendiri. Kalau dari kapan? Mungkin dari 2 atau 3 tahun yang lalu, karena aku kan itu habis corona ya, jadi aku lebih sering buat scroll sosmed, terus habis itu apalagi kerjaan aku sekarang juga ada di sekitaran sosmed dan konten. Jadi menurut aku sekitar 2 atau 3 tahun belakangan sampai sekarang.
tadi kan Grace bilang kalau menggunakan udah 2-3 tahun lalu itu sekarang mungkin kalau sekarang mungkin lebih proaktif lagi ya kan. Iya. Kira-kira sehari itu berapa jam? Kalau buat spend ini ya, sosial media, kecanduan sosmednya sih, aku terakhir lihat dari Instagram analisisku, spendnya itu sekitar 10 sampai 12 jam per hari. Ya, gitu. Itu hanya untuk Instagram aja atau mungkin untuk sosial media yang lain kayak Facebook atau YouTube atau apa? Kalau buat sosial media yang lain itu kan bisa disetting itu kan, di setting bawaan HP itu hampir sama sih sekitar 12, mungkin 12 jam lebih. Kalau untuk overall buat sosial medianya ya. Oke, terus nah kalau misalnya overall 12 jam pasti ada sesuatu yang berubah dalam diri Grace kan bisa dibandingkan dengan dulu sebelum kayak aktif menggunakan sosial media dengan sekarang pasti ada perubahan seperti apa yang Grace bisa rasain secara personal. Kalau untuk perubahan sih aku lebih ngerasa kayak ada perubahan negatif dan ada perubahan yang positif ya teman-teman. Jadi kalau buat negatif sendiri aku lebih kayak bukan nggak bisa sih, lebih susah untuk lepas dari HP. Ya mungkin karena kerjaan aku juga, dan aku juga punya mindset, oh ini tren lagi bagus nih, ayo dong recreate gitu. Recreate sendiri atau enggak recreate sama teman-teman. Kalau buat perubahan positif sendiri, aku lebih bisa paham, bisa tahu tentang kerjaan aku di sosial media, terus habis itu tren-tren apa yang lagi happening nih sekarang gitu. Jadi untuk positifnya sepertinya itu sih. Dan juga aku bisa nambah teman dari sosial media gitu. Oke, thank you ya Grace. Pertanyaan ketiga tadi belum dijelasin kalau Grace sudah mengalami perubahan. Nah, pengen tahu dong perubahan spesifik apa yang Grace alami sehingga berdampak pada diri Grace. Misalnya spesifik contohnya mungkin dulu sebelum aktif di sosial media lebih sering keluar sama teman-teman tanpa harus bermain media sosial ataupun membuat konten. Yang bisa disebutkan spesifik apa dan juga dampaknya apa? Secara spesifik. Oke, kalau untuk perubahan yang secara spesifik sendiri, sebenarnya aku sebelum aktif sosmed ataupun sampai sekarang yang aktif tuh aku selalu misal hangout sama teman, aku terkadang itu lepas dari HP. Karena aku orangnya emang se-quality time itu sama temen. Jadi mungkin perubahan kalau misal nongkrong sama temen terus habis itu lebih aktif itu kayaknya enggak begitu juga sih. Soalnya itu emang bawaan dari diri aku. Terus kalau buat spesifik lainnya mungkin hampir sama kayak tadi. Aku lebih suka untuk bikin konten, terus habis itu lebih apa ya, kayak lebih nge-branding diriku jadi sosmed yang lebih aktif gitu dan bisa menginfluence orang-orang sedikit. Nah, terus dari sini semua dampak, tadi dijelasin ya dampak negatifnya ya. Iya. Oke, nah terus dari semua ini apa yang mempengaruhi Grace kok bisa sih sampai seaktif itu menggunakan apa yang membuat mungkin ada sebuah role model yang membuat Grace berpikir lebih aktif lagi bermain sosial media. Kalau buat role model mungkin aku bisa bilang buat dari influence dari Western ya, apalagi juga bisa dengan Korea, karena aku emang suka cari inspirasi ide konten itu di Reels dan di TikTok itu lebih ke influencer orang luar gitu. Jadi mungkin itu sih lebih aktif. Kayak konten-konten yang orang luar bikin itu mungkin lebih variatif gitu. Jadi buat inspirasi konten kerjaanku dan konten untuk aku sendiri gitu. Boleh tahu juga bagaimana tanggapan orang-orang terdekat Grace itu keluarga, teman, sahabat, atau pacar pernah nggak negur kayak kamu tuh jangan main terus HP gitu, sekali-sekali quality time tanpa sosial media, itu pernah nggak? Pernah sih itu. Kalau tanggapan kayak gitu lebih ke mama aku sih. Jadi kadang aku misal day off gitu nggak kerja dan nggak nongkrong itu, jadi aku di kamar gitu rebahan dari pagi sampai sore. Dia cuma scroll TikTok, scroll sosmed, IG gitu. Terus mama aku kadang bilang, coba deh keluar gitu, ngapain kayak bersih-bersih kayak or something. Aku bilang bentar lah lagi mager gitu.
lagi scroll sosmed kan kayak malas ya diganggu aku sih. Terus kalau buat teman-teman aku mungkin mereka tipenya tuh hampir sama kayak aku ya, karena mereka juga aktif di sosmed, cuman lebih aktif aku. Jadi kayak misal kita nongkrong nih, aku dan teman-temanku nongkrong, itu aku kadang ide, ada konten yang bagus, bikin yuk gitu. Tapi mereka kayak, wah males gitu. Dan itu aku kayak, udahlah ayo bikin sekali-kali, ntar aku tag lah gitu, biar nambah engagement. Walaupun itu ntar nge-tagnya di second account or something gitu, tapi kan kayak aku merasa quality time sama teman-teman tuh menarik sih buat bikin konten-konten kayak gitu, dan mereka sejauh ini menyukainya gitu. Apakah Grace mungkin karena didesain juga, karena memang awalnya dapat respon yang kurang, mungkin ditegur mama, terus dengan teguran seperti itu apakah selanjutnya akan terus kayak begini, aktif terus menggunakan sosial media atau gimana? Kalau buat aktif sosmed sejauh ini mungkin aku akan terus aktif ya, karena kerjaanku juga masih berkaitan dengan sosmed. Jadi mungkin aku masih aktif, walaupun mungkin tegurannya mama kayak ya udahlah jangan scroll mulu lah, kayak keluar kerja or something. Dan aku pernah bilang sama mamaku kayak, ya aku kerjain di sosmed gitu, jadi aku nggak mau kehidupanku juga scroll sosmed gitu, cari konten inspirasi or something gitu sih. Tadi kan dijelasin juga konten inspirasi dan scrolling. Bisa nggak dijelasin secara detailnya, misalnya di TikTok itu ngapain aja scrolling, atau kamu juga bikin konten yang kayak gimana spesifiknya? Misalnya kalau konten yang kayak gimana spesifiknya. Terus kalau Instagram, pasti kamu nyari sesuatu yang menginspirasi. Nah, kira-kira apa yang paling menginspirasi kamu dari semua sosial media yang kamu akses? Oke, pertama buat TikTok dulu ya. Aku di TikTok itu kadang waktu kerja WFO, itu work from office, pernah aku beberapa kali WFO, itu aku bikin konten a day in my life. Jadi gimana aku spend a day in my life dalam sehari itu, ngapain aja, kerja apa aja, dan itu aku merasa, oh teman-temanku banyak yang tertarik nih. Dan waktu aku sehari nggak bikin tuh kayak ditanyain, mana kontenmu gitu. Aku merasa kayak, oh ada yang nungguin kontenku gitu. Jadi aku merasa semangat buat bikin a day in my life itu. Terus kalau konten sendiri yang paling inspiratif itu lebih untuk diriku sendiri ya. Kayak konten yang bisa bikin simple tapi bisa bikin orang tuh lebih tertarik gitu. Karena dalam konten kan ada hook ya. Hook itu kayak 3 detik pertama konten itu bisa bikin menarik. Jadi aku belajar dari situ gimana sih cara bikin konten dengan hook yang menarik gitu. Apalagi buat di sosmed dan sebuah brand kerjaanku. Gitu sih. Media sosial merupakan sebuah platform yang diciptakan untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial memfasilitasi penggunanya untuk berekspresi, berbagi, dan berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, platform satu ini dapat berdampak positif dan negatif bagi penggunanya apabila tidak digunakan secara tepat dan bijak. Berikut tanggapan Gen Z terhadap penggunaan media sosial yang berlebihan, sekaligus sebagai penutup video ini. Salam bijak media sosial. So sometimes there may be something that I'm not relevant in, or sometimes there will be some field that I'm not skilled in. So in that case, I have to do lots of researches to find the exact information about that we have to present in the video. And another thing is that I'm currently working as a online teacher as part-time. So that's why I have to use I have to be online most of the time because I have to teach them from online. So and then like when I have to prepare my lessons for my students, when I have to prepare the material for my students, so I have to also study. So in that case, I need to get online, and I need to find the resources, the material that could help me to be qualified in the subject matter, because it's really important for me when I share the information for my students, because I have to be careful not to share the misinformation for my students. So that's why mostly I have to spend lots of my time on social media. Life must be balanced. Jadi dalam hal apapun ya, termasuk ini, we do have to keep up with the technologies, but also don't forget how our social life in real life. Jadi I can tell there is a solution, kayak ada psikologi anak atau psikologi ya klinis gitu. Jadi we still can seek for help about that. And gimana ya,
kita bisa membedakan kalau ini tuh yang di media sosial dan real life, mana yang memang harus lebih kita prioritaskan. Jadi kalau misalnya kita tahu dan punya skala prioritas, kan kita bisa lebih membagi. Oh, saat ini aku akan menggunakan sosial mediaku untuk ini dan akan selesai pada waktu ini. Terus kemudian, oh iya, aku akan hangout bersama teman-teman atau akan melakukan group discussion or something. So, yeah, there must be balance. We as a human, we're not a robot. I think kita itu, as we know, kita itu makhluk sosial dan kita itu hidup, so we need each other to communication. Dan menurut aku, kalau misalnya kita kecanduan di media sosial, itu sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan media sosial itu baik, tapi kalau misalnya kecanduan itu adalah hal yang buruk. Karena kita sebagai manusia harus berinteraksi dengan yang lain, tidak hanya di dunia maya, tapi juga di dunia yang asli, di dunia real. Kalau misalnya kita kecanduan, itu berarti kita memotong komunikasi kita dengan orang lain dan it's a bad thing. We as a human, and for the solution, I think we can make a screen time. Kalau di HP kan mungkin ada aplikasi-aplikasi atau dari Apple kita bisa ukur screen time kita. Jadi kalau misalnya kita atur waktu bermain HP dan media sosial kita itu per berapa jam. So after we mencapai limit dari misalnya kita ambil 1 jam, itu pasti bisa bakal langsung mati HP-nya atau terlock. I think it will be better for us to use that. My opinion is that Gen Z now should be creative on what they create in social media. Instead of creating a brain rot education, create a mindful education, create a mindful insight, create a mindful content. You can take all this technology investment, make yourself educated, make yourself socially like, not some stupid brain rot stuff. Skibidi wrist, skibidi toilet, skibidi yibidi yibidi yibidi, whatever that is. I'm a Gen Z myself, but I still don't find the idea of why people, kids this day, are liking those type of stuff. And Gen Z, this is not the time for us to hang around with skibidi wrist and skibidi toilet brain rot stuff. It's our time to show the millennials that we are capable of handling the advancement of technologies. And for those Gen Zs out there, develop your skills in social media. Don't come and fall to this type of entertainment, low life, brain rot type of stuff. Those things messes with your brain. And one thing for me is that understand your potential in social media and using. Don't overuse it. Use it for your entertainment wise, that's okay. But as well use it for education purpose. Like what they say, you are what you eat. And if you watch those type of stuff and you do those type of stuff, then you are going to be one of the what we call in Indonesian beban demografis. So if you don't start from now, when are you gonna start? That's my opinion on this Gen Z using overuse of social media for different type of education. Hawari juventude sira ne bemak spends a lot of their time in social media, may how idene hanesang ia parte ne beman fo impacto negativo teves besira. Tamba sira spencernya a lot of time ia social media, decrease siranya communication skill, how sira to connect with people, ne sir lahat tena. And then iha data ne bemak UNESCO fosai katak a lot of youth, especially in Indonesia or in Southeast Asia, a lot of them spend like 12 hours, correct me if I'm wrong, 12 hours they spend a lot in social media. So I think it is very sad information to know, because as we know that social media, there is negative side and also positive side. So if we spend a lot of our time in social media, we'll decrease our communication skill, how we can communicate with other people and how we can build a connections to other people is really increased. And also our productivity. Imagine we spend a lot of our time just scroll in social media and then we got nothing. Either we can do something else using our time for more productivity and for more productivity and improving ourselves. So yeah.